kita review ya, review sama bahas soal ya. Saya rencanakan untuk bahas soal UTS, tapi nanti kalau teman-teman misalkan pengen bahas soal yang lain, monggo disampaikan aja. Nanti kalau ada nanti disampaikan di grup aja ya. Oke, saya absen dulu ya. Arga. Hadir, Bu. Oke, Aryuda. Hadir, Bu. Baik. Busro. Hadir, Bu. Ya, Dela. Hadir, Bu. Isak Putu. Hadir, Bu. Ini Doni. Oke, Farunisa. Hadir, Bu. Ya, Fran. Ya, Hani. Hadir, Bu. Ya, Ilham. Hadir, Bu. Lastika. Hadir, Bu. Ya, Lutfia. Hadir, Bu. Mai Jaya Munti. Hadir, Bu. Ini Taufik. Hadir, Bu. Ini Akbar. Hadir, Bu. Ya, Fahrul. Hadir, Bu. Nadifa Syamsul. Hadir, Bu. Natalia. Hadir, Bu. Novita. Hadir, Bu. Nia. Hadir, Novendra. Hadir, Bu. Oriza. Hadir, Bu. Raffi. Hadir, Bu. Raihan. Hadir, Bu. Rina. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Roni. Hadir, Bu. Yogi. Yuma. Hadir, Bu. Baik, lengkap ya. Saya simpan dulu presentasinya. Ya, terkait soal ujian, itu soalnya bentuknya problem ya teman-teman ya, sama kayak tahun sebelumnya. Insya Allah ada berapa soal ya? 1, 2, 3, 4. Atau berapa ya kemarin? 5 kayaknya 5. Join cost part. Budgeting ada 2, cash budget sama operational budget, sama yang terakhir standard costing. Ada pertanyaan terkait ujian? Saya simpan. Pilihannya ada. Kenapa? Ada pilihan. Oh, enggak. Enggak ada. Masih terakhir sih enggak ada ya. Problem semua.
nanti kuisnya seperti biasa ya, lewat LMS, waktunya 1 jam ya. Jadi nanti dikumpulkan pukul 11.40 ya teman-teman ya. Jadi saya akan menunjukkan postingannya sekarang. Nanti teman-teman biasa mengerjakan di kertas, kemudian nanti diupload ya. Baik, Bu. Saya akan tambahkan 5 menit lah ya, 11.45 ya untuk waktu upload. Saya edit dulu settingnya. Soalnya 1, tapi variannya semua ya. Baik, harusnya sudah muncul. Coba ya teman-teman dibuka dulu. Nah, sudah bisa diakses? Baik, selamat mengerjakan ya. Teman-teman boleh off cam tapi tidak perlu keluar dari Zoom ya. Baik, Bu. Tunjuk dari pengerjaan soal ini. Kita baca, PT Santara Dana Rumaksa menghasilkan satu produk yang bernama Pokil. Kemudian ini merupakan informasi yang terkait dengan aktivitas produksi perusahaan pada bulan Mei tahun 2020.
Nah, di sini diketahui anggarannya untuk satu kodi ya, teman-teman ya. Saya tulis biaya standar untuk satu kodi. Nah, biaya standar satu kodi ternyata dibutuhkan material. Saya salin aja ya, materialnya 100 unit dengan harga belinya 600 ya. Kemudian labornya DL-nya adalah 15 jam. Harganya adalah 1.200. Kemudian di sini ada overhead. Nah, di sini overheadnya pada saat penganggaran FOH, budget FOH dihitung berdasarkan kapasitas normal mesin sebanyak 5.000 jam ya. Jadi overheadnya ini, kalau ini adalah jam DL ya, kita bedakan ya. Jadi overheadnya pakai jam mesin. Untuk 20 unit atau satu kodi, itu overheadnya adalah 56.000 serta mesinnya dianggarkan untuk beroperasi selama 40 jam ya. Jadi 40 jam mesin hour ya. Kemudian tarifnya, ini nggak ada tarifnya ya. Oke, kita hitung dulu, ini 100 kali 600, ini 15 kali 1.200. Nah, yang ini 56.000 itu adalah untuk 20 kodi ya, bukan tarifnya. Teman-teman harus membedakan antara tarif, kalau tarif kan persatuan ya. Kalau 56.000 itu sudah dikalikan ya. Kalau kita mau cari tarifnya boleh. Tarifnya adalah 1.400 per jam machine hour ya. Jadi totalnya untuk satu kodi adalah, nah ini untuk satu kodi. Nah, teman-teman boleh aja sih mengkonversi biar nggak bingung gitu ya. Jadi per unitnya ini tinggal dibagi juga ya. 20 maaf. Ini dibagi 20. Nah, ini adalah per unitnya. Oke, kemudian diminta yang pertama adalah hitung lamanya standar waktu bagi tenaga kerja langsung untuk membuat satu unit. Oke, standar waktu bagi tenaga kerja langsung. Berarti standar quantity ya. Untuk standar waktu untuk untuk tenaga kerja langsung. Baik, standar waktunya ya. Standar waktu untuk DL. Baik, di sini tenaga kerja langsung bertarif 1.200 per jam dengan waktu prosesnya 15 jam ya. Jadi kita bisa pakai 15 jam itu kan untuk 20 unit ya. Seperti ini. Oke kan? Dari sini kita bisa lihat bahwa satu kodinya atau 20 unitnya memerlukan waktu 15 jam. Jadi standar waktu direct labor-nya adalah 0,75 jam per unit. Oke, nomor 2. Ada pertanyaan, teman-teman silakan langsung tanya aja ya, atau kalau misalkan ada koreksi. Menentukan tarif predetermined overhead rate yang dibuat oleh PT SDA dalam budgeting. Oke, baik. Yang kedua adalah predetermined biaya overhead. Nah, sebenarnya sudah saya hitung ya. Tadi kan diketahui bahwa untuk satu kodi OH-nya adalah 56.000. Kemudian mesinnya ini dianggarkan untuk satu kodinya itu beroperasi 40 jam ya. Jadi kalau kita mau ngitung rate-nya ini sebenarnya ada di sini ya 1.400 ini. Tapi saya ulang lagi. Jadi 56.000 yaitu anggaran biaya overhead untuk satu kodi itu dibagi jam operasional untuk satu kodi.
itu dibagi 40. Nah, ini predetermined overhead. Overhead-nya adalah 1.400 per jam mesin awal. Kemudian nomor 3, tentukan total equivalent unit atas proses produksi bulan Mei. Oke. Nah, jadi karena di sini di poin yang C ya, kita pakai FIFO, kita akan menghitung equivalent unit ya. Equivalent unit pakai FIFO. Nah, yang kita samakan ada DM, ada DL, sama FOH ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kalau pakai FIFO, itu kita harus selesaikan dulu yang begini, kemudian baru memulai produksi yang baru, sampai selesai, kemudian baru untuk endingnya. Jadi kalau untuk FIFO, komponennya pasti ada to complete, beginning, kemudian ada yang dimulai, started and complete, this period, sama untuk membuat ending inventory ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa untuk membuat pokil, bahan baku utama atau direct material ditambahkan semua pada awal pemrosesan ya. Jadi direct materialnya itu langsung ditambahkan di awal pemrosesannya 100%. Kemudian diketahui pada tanggal 1 Mei atau awal bulan, Departemen Produksi masih memiliki 300 unit barang yang belum selesai. Berarti ini adalah beginningnya. Nah, beginningnya ini keterangannya adalah unit tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut oleh tenaga kerja langsung sebanyak 1/3 bagian ya. Jadi untuk direct materialnya tadi karena sudah dimasukkan di awal, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi untuk menyelesaikan beginning inventory-nya ya. Jadi ini 0. Kemudian direct labor-nya di sini dinyatakan bahwa masih perlu proses 1/3 bagian lagi oleh tenaga kerja. Berarti unitnya ada 300 ya di beginning inventory, kita kalikan 1/3. Kemudian FOH-nya masih memerlukan pemrosesan lebih lanjut atas biaya produksi tidak langsung sebanyak 50%. Nah, biaya produksi tidak langsung di sini maksudnya factory overhead ya, karena kan kalau factory overhead itu adalah terdiri dari berbagai macam biaya tidak langsungnya seperti indirect labor, indirect material, dan biaya penyusutan dan lain sebagainya. Baik, masih perlu 50%, berarti kita kalikan 300 yang dibikin inventory, kita kalikan 50%. Ini seperti ini. Nah, kemudian ada unit yang dimulai dan selesai pada bulan Mei, ya. Nah, kita cari. Nah, nih, sepanjang Mei, Departemen Produksi telah menyelesaikan produk pokil sebanyak 2.400 ya. Telah menyelesaikan 2.400 itu berarti sepanjang bulan Mei telah menyelesaikan produk pokil sebanyak 2.400. Nah, 2.400 itu kan berarti ada 300 yang dari beginning ya. Jadi kita kurangkan 2.400, kita kurangkan 300. Nih, ini yang benar-benar dimulai pada bulan Mei dan selesai pada bulan Mei. Ini akan sama, karena sudah selesai kan berarti sudah 100% semua. Kemudian untuk ending inventory-nya, pada tanggal 1 Juni terdapat 200 barang yang belum selesai diolah dengan kondisi sebagai berikut ya. Karena materialnya tadi di awal komplit, jadi ini 200. Kemudian DL-nya di sini unit tersebut rata-rata telah diproses sebanyak 40% ya. Berarti prosesnya dengan 40%, kita kalikan 200. Nah, jangan lupa pendekatannya berbeda ya teman-teman dengan yang begin inventory. Kalau begin inventory kita harus keluar berapa untuk menyelesaikan. Tapi kalau ending adalah kita sudah mengerjakan berapa gitu ya. Jadi unit tersebut rata-rata telah diproses 40%. Jadi kita kalikan 40% kali 200. Nah, yang bawahnya unit tersebut masih memerlukan pengolahan lanjut berbiaya overhead 75%. Berarti kalau masih perlu 75% yang sudah dikerjakan, berarti sisanya ya. Berarti ini kita kalikan 25% kali 200. Nah, ini adalah equivalent unitnya. Di sini ada pertanyaan? Oke, baik, kita lanjut.
Nomor 4, menghitung actual price per unit atas material yang dibeli pada bulan Mei. Oke, sekarang kita sudah masuk material. Nah, di sini ada yang D, poin D, sepanjang bulan Mei, PT SDR telah mencatat pembelian 11.000 unit direct material dengan mencatat direct material pada akun payable masing-masing sebesar 16.765 ya. Jadi untuk price aktualnya material actual price ini langsung aja kita bagi dengan unit ya. Jadi pembeliannya adalah 6.765. Kita bagi dengan 11.000 jumlah pembeliannya. Nah, ini ya. Jadi material actual price-nya adalah 615. Oke, nomor 5. Tentukan jumlah standar quantity allow for actual output atas direct material dan standar quantity allow for actual output untuk direct labor. Baik. Ini ya. Jadi ditanyakan adalah budget allowance-nya ya, budget allowance yang berdasarkan aktual. Jadi standar quantity allow for material. Nah, standar quantity allow untuk material, kita lihat bahwa materialnya kita lihat dulu ya. Materialnya ini untuk satu kodinya ini membutuhkan 20 unit ya teman-teman ya. Berarti saya terus di sini satu kodi butuh 20 unit material. Berarti kalau satu unit barang jadi pokil ya. Satu kodi pokil. Satu unit pokil itu butuh kurang 0 ya saya. 100 dibagi 2. 100 maaf dibagi 2. Satu unit pokil berarti butuh 5 unit material. Baik, sekarang kita mencari standar quantity for actualnya ya. Standar quantity allow Nah, satu unit pokil itu butuh 5 unit material. Jadi, kita akan mengalihkan material aktualnya, kita kalikan dengan harusnya butuh berapa gitu ya. Untuk unit butuh 5. Berarti kalau sekian unit butuh berapa. Nah, di sini kita lihat di equivalent unitnya ya, bahwa perusahaan itu pada bulan Mei itu mengeluarkan setara 2.300 unit ya untuk yang material. Nah, teman-teman jangan bingung membedakan antara unit material dengan unit barang jadi ya. Jadi kalau equivalent unit ini adalah equivalent unit untuk barang jadi. Jadi 2.300 unit barang jadi itu butuh berapa material? Berarti tinggal kita kalikan 5 ya. Kita kalikan. Jadi sebesar 11.500. Ini standar quantity allow for material. Kemudian langkah yang sama kita akan ulangi untuk yang direct labor ya. Nah, satu kodi pokil itu butuh 15 jam. Maka kalau satu unit pokil itu butuh berapa? 15 bagi 20. Tadi sudah dihitung sih ya. Standar waktu ya. Maka standar quantity
allow for labor adalah unit barang jadinya untuk labor itu setara dengan 2.280 kita kalikan. Nah, ini adalah saya quantity allow untuk yang direct. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita ke nomor 7. Tentukan jumlah total tenaga kerja langsung yang dicatat oleh PT SDR. Jumlah total jam tenaga kerja langsung. Oke, berarti jumlah total jam tenaga kerja langsung aktual berarti actual quantity ya. Actual quantity untuk labor. Kita cari actual quantity untuk kita baca keterangan yang di poin E bahwa PT SDR mencatat beban upah tenaga kerja langsung untuk bulan Mei dengan mendebit wage expense pada wage payable sebesar 2.057.000. Diketahui bahwa pada bulan Mei terdapat ketidakefisienan atas biaya tenaga kerja sebesar 12.000 ya. Oke, berarti gaji aktualnya itu sebesar 2.057.000. Kemudian ada ketidakefisienan atas biaya tenaga kerja. Nah, berarti itu varian ya teman-teman. Varian inefisiensi. Jadi ini sebenarnya merupakan labor efisiensi varian. Nah, karena ini adalah inefisiensi, berarti dia sifatnya unfavorable ya, berarti 12 itu. Inefisiensi. Nah, jadi kita bisa cari dari rumus ini ya. Labor efisiensi varian itu rumusnya gimana? Halo? Labor efisiensi yang kita selisihkan berarti kuantitasnya ya. Berarti apa dulu? Standar rate atau standar price juga boleh. Standar Actual hours. ya, betul, actual hours, itu standar hours. Standar. Nah, standar price-nya kan kita udah tahu ya teman-teman ya. Actual hour-nya kita cari, standar hour-nya pakai ini. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa ya cari. Kita cari actual hour-nya ya. Actual hours ini sama dengan 12.000 ini ya. 12.000 kita bagi dengan standar price. Standar price-nya adalah 1.200 ya nih teman-teman bisa lihat sini ya. Tenaga kerja langsung bertarif upah 1.200 ya. Jadi kita bagi dengan 1.200. Nih ya, jadi kalau ini sama dengan ini, jadi SP-nya ke sini kan jadi dibagi ya. Dibagi, kemudian nah, karena kita cari ada actual hours, maka standard hour-nya pindah ke sisi sebelah kiri ya. Jadi ditambah nih standard hour-nya nih, standard quantity allow for labor. Jadi actual hour-nya adalah 1.720. Itu untuk nomor 7. Nomor 8, hitung besarnya tarif upah aktual yang dibayarkan oleh PT SDR. Tarif upah aktual. Ya, tinggal dibagi ya. Actual rate ya. Adalah kita bagi antara gaji aktual dibagi. Angkanya nggak cantik ya. Ya sudahlah, kayaknya hitungannya betul sih ya. Nanti teman-teman cek lagi ya. Oke, ini tarif upah aktual udah. Kemudian yang 9 adalah menentukan besarnya biaya overhead yang telah dianggarkan oleh PT SDR. Kita hitung besarnya FOH. FOH sebenarnya udah ada di sini sih.
FOH-nya yang sudah dianggarkan adalah sebesar ini ya, 56.000 per kodi atau 2.800 per unit. Nah, kita klikkan aja sama ekuivalen unitnya ya. Ekuivalen unitnya adalah 2.300. Oke, jadi FOH budgetnya, FOH budget adalah segini. Yang per unit ya 2.800 kita kalikan dengan ekuivalen unit untuk yang FOH. Nah, ya, jadi ini adalah FOH budgetnya. Kemudian nomor 10. Hitung besar total, menghitung tarif fixed overhead dan variable overhead yang dibuat PT SDA dalam budgetingnya. Baik. Jadi kita menghitung tarif, variabel, dan fixed overhead ya. Baik. Kalau kita lihat tarifnya, tarif overheadnya sendiri, kita kan udah ngitung tuh tadi ya, tarif overheadnya predetermine-nya adalah segini nih. Nah, ya. 1.400 per jam. Lihat lagi di sini bahwa dari total overhead yang dianggarkan, berdasarkan kapasitas normal, 80%-nya merupakan fixed cost. Nah, berarti tinggal ini ya. Fixed tarif, fixed cost, kalikan 80% kali, kemudian sisanya adalah tarif variabel. Nah, ini tarifnya udah dapat. Kemudian nomor 11 ya. Menentukan jumlah standar quantity allow untuk actual output atas biaya overhead. Oke, standar quantity output. Standard quantity for baik, standar quantity allow-nya adalah ini tarifnya adalah 1.400 per machine hour. Ini standar quantity. Kita ingin tahu berapa sih kuantitas try close. Standar quantity allow per head. Karena quantity allow-nya kita akan pakai kuantitasnya berdasarkan equivalent unit. Ya. Equivalent unit-nya adalah 2.300 ya untuk overhead. Kemudian karena kita pakai drivernya adalah mesin hour ya, jadi kita kalikan jumlah mesin hour yang diperbolehkan ya. Mesin hour yang diperbolehkan adalah 40 dibagi 20. Ya, bagaimana tuh 40? Nah, misalnya ini 40 jam. Tadi kan kalau kita kan sudah ngitung standar waktu untuk dari driver adalah 0,35. Terus satu kodi itu butuh 40 jam. Jam. Satu unit
artinya ketika kita menghitung standard quantity allow, bahwa standard quantity-nya untuk factory outlet berapa? 2.300 unit ya. Satu unitnya butuh berapa jam mesin? Itu 2. Makanya sama seperti ini dan juga ini material itu. Ya, jadi ini standar quantity allow untuk overhead adalah 2.600. Oke, ya. Tapi di sini ada pertanyaan teman-teman. Jadi nanti bisa jadi ya di soal itu overhead-nya nggak pakai direct labor ya. Jadi overhead-nya pakai driver yang berbeda, misalkan jam mesin ataupun satuan yang lain. Nah, nanti berarti teman-teman tinggal lihat aja nanti di biaya standarnya, di sini overhead-nya berdasarkan apa nih? Kalau misalkan di beberapa soalnya di Carter, kebanyakan memang berdasarkan dari per hour ya. Artinya di sini akan sama. Misalkan 15, di sini juga 15. Artinya dari per hour. Tapi kalau di soal ini dia pakainya beda. Untuk dia pakai drivernya untuk overhead-nya pakai jam mesin. Makanya kita akan menghitung beda dia untuk standar quantity load. Baik, kita sekarang ke variannya ya. Nomor 12, tentukan semua jenis varian untuk biaya dari material. Nah, itu saja dulu ya, material, purchase price, varian, material, price, usage, varian, material, quantity usage. Jadi kita hitung dulu material purchase price, berarti kalau yang diselisihkan purchase price-nya, nanti kita pakai actual quantity, tapi actual quantity purchase ya. Actual quantity purchase adalah 11.000, kalikan actual purchase price-nya di atas. Ini 615 ya, kita kurangkan standar price-nya ya, untuk per unit. Kalau material inventory varian, ini yang kita selisihkan adalah pembelian dan pemakaian. Ya. Kemudian kita kalikan dengan standar price-nya. Price-nya 600 ya. Kita kalikan pembeliannya 10.000. Kemudian yang digunakan adalah yang ada di sini. 10.500. Kemudian kalau price usage, berarti price-nya divariankan, kita kalikan dengan actual quantity yang actual ya. Digunakan 10.500. Jadi paling kita kalikan price-nya. 6.515 dikurangi 5. Quantity usage kita pakai standar price-nya 600, kita kalikan. Kemudian kita kurangkan dengan actual quantity usage-nya 10.500 dikurangi standar quantity allow-nya ya untuk material. Ini 13. Labor varian sama labor efisiensi. Oke, labor rate varian yang kita variankan ada rate-nya, kemudian berarti kita kalikan actual labor-nya ya. Actual labor-nya adalah, nah ya di sini actual hours, kita kalikan actual rate kurangi standar rate-nya 1.200. Bulat ya. Ya senang kalau ada ini yang bulat. Kemudian untuk labor efisiensi varian, sebenarnya sudah diketahui ya 12.000, tapi nggak apa, kita akan hitung lagi. Labor efisiensi varian kita akan mengalihkan, pengalinya adalah standar rate 200. Kemudian kita akan kalikan
efisiensinya, yaitu actual hours-nya dikurangi standar low. Nah, itu kan 12. Oke, nomor 14. Menghitung varian untuk komponen biaya overhead. For varian. Halo, saya masih ada temannya kan? Masih Bu. Ya, mudah-mudahan nggak hang ya. Habis kuis, habis soalnya di atas satu. Tapi bawah ya. Saya nggak tulis tadi ternyata. Aktualnya adalah ini ada nih. Di poin G ya, saya ambil dari sini. 6.770.000 ya. Kemudian budget allowance based on standard ini ya. Budget allowance based on standard. Nah, ini kita bagi antara fix dan variabel ya. Kalau fixnya kita pakai normal ya, normal capacity. Tarif fixnya nih, ada tarif fixnya 1120, kita kalikan kapasitas normal ya. Ingat, mana sih kapasitas normalnya? Kapasitas normal. Nah, ini ya. FOH dihitung dengan berdasarkan pada kapasitas normal. Ini 5.000 fixnya. Nah, untuk variabelnya kita pakai standar low ya. Variabelnya rate-nya adalah sekian. Nah, kita pakai standar low untuk overhead ya, yaitu segini. Ini adalah budget allowance based on standard. Nah, sekarang kita bikin yang budget allowance based on actual. Kita bagi fix sama variable. Ketiga, fixnya masih tetap ya teman-teman ya. Pakai kapasitas normal ya. Jadi untuk yang varian variable overhead, jangan lupa fix overhead-nya akan selalu di kapasitas normal. Sementara variable overhead-nya aja yang kita sesuaikan. Jadi untuk yang based on actual berarti 280 per jam mesin, kita kalikan jam mesin aktualnya, yaitu di poin F ya, ada 4.900 jam. 4.900. Dan baru kita hitung spending, varian, dan variabel efisiensi. Varian yaitu actual, kita kurangkan dengan budget allowance based on actual. Kemudian efisiensi budget allowance based on actual kita kurangkan dengan budget allowance based on actual. Kemudian untuk yang varian terkait fixed overhead itu kita akan membandingkan antara fixed overhead on normal capacity, fixed overhead actual sama normal kapasitinya kita tinggal comot aja nih di sini ada normal capacity 5.000 ya pastinya. Kemudian kalau yang based on actual berarti kita kalikan aja tarif fixed overhead-nya. Ini kita kalikan actualnya ya, actual jam mesinnya. Ingat ini kali jam mesin ya 4.900. 4.900 dari mana? Dari poin F ya. Dan sepanjang Mei produksi total
Kemudian untuk applied, ingat ketika ngitung applied, kita akan pakai standar quantity allow. Tarifnya segini, kita kalikan standar quantity allow. Untuk ini idle capacity tarian sama fixed efficiency. Nah, untuk idle capacity dia adalah selisih dari normal kapasitas terhadap actual. Sementara fixed efficiency adalah selisih antara actual dengan yang fixed overhead apply. Nanti kita cek dengan jurnalnya. Yang 15 diminta untuk menjurnal pembebanan biaya bahan baku ke produk di bulan Mei. Nah, ini pembebanan biaya bahan baku ke produk bulan Mei, berarti kan ini pembebanan biaya bahan baku ke WIP ya. Jadi kita diminta hanya menjurnal jurnal WIP terhadap material. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri pakai metode apa nih? 1, 2, atau 3. Dilihat dari soalnya. Sepanjang Mei, PT SDM mencatat pembelian 11.000 direct material dengan mencatat direct material pada akun payable. Artinya perusahaan tidak mencatat adanya varian apapun ketika jurnal pembelian ya. Berarti ini pakai metode apa? 1, 2, atau 3? 3. Metode 3 ada loh, material purchase price varian ya. 2. Ya, jadi pakai metode 2. Otomatis ketika pakai metode 2, berarti kita hanya memunculkan 2 varian aja ya di jurnal keduanya. Di jurnal keduanya kita hanya mau pakai varian nih ya, price usage sama quantity usage. Itu ya, jadi hanya 2 ini nanti yang kita pakai. Oke, kita jurnal dulu. WIP-nya seperti biasa ini pakai standar ya, semuanya pakai standar. Berarti standar quantity allow untuk material. Nah, ini kita kalikan material per unitnya ya. Material per unitnya. Nah, ini ya. Material per 1 unitnya adalah 3.000. Kita kalikan standar quantity allow-nya untuk material. Sementara untuk materialnya kita akan pakai yang benar-benar dikeluarkan dari gudang ya. Kalau nggak salah tadi 10.500 ya, 10.500 kita kalikan 10.500 kita kalikan harga materialnya adalah 615 ya. Jauh banget ya, salah kan? WIP-nya yang dipakai adalah standar harga standar 1 unitnya ini kali standar. Oke ya, jadi saya salah ya teman-teman ya. Jadi yang kita pakai adalah standar quantity dikalikan standar price ya. Jangan kalikan biaya standar 1 unitnya ya. Jadi standar quantity allow untuk material kita kalikan biaya standar untuk material. Nah, kemudian kita tinggal masukkan material varian. Ya. Variannya yang ini masuk ke debit. Kemudian material usage-nya
705. Ya, sama ya. Ini nomor 15, nomor 16. Menyusun jurnal untuk mencatat varian atas FOH ya. Nah, ketika kita mencatat varian atas FOH, berarti kita tinggal menjurnal penutupan ya sebenarnya, penutupan antara FOH apply terhadap FOH kontrol. Ya, FOH apply ketika menjurnal FOH apply kan BIP pada FOH apply. Jadi ketika ditutupkan FOH apply pada FOH kontrol. Nah, FOH apply kita akan kalikan standar kualitasnya untuk overhead ada sekian, kita kalikan dengan tarif overhead. Kemudian FOH kontrolnya ini akunnya adalah sebesar ya, kemudian kita tinggal masukkan variannya. Variannya kebanyakan debit ya. Jurnal ini adalah cara yang efektif untuk mengecek apakah kehidupan kita benar atau tidak. Selain dengan mengecek total varian. Efisiensi sekian. Enam sembilan. Ada pertanyaan teman-teman? Ya habis 16 ya. Berapa menit itu? 45 menitan ya? Aduh. Nah, ini susah nih soalnya. Sudah tahu lah ya siapa yang buat ya. Bukan saya yang jelas. Baik, nanti akan saya kasih Excel-nya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Oke, baik. Untuk soal yang lain, karena sudah dikerjakan, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tanya ke saya, bisa lewat grup, bisa lewat PIC ataupun lewat WAPRI. Kemudian kalau memang teman-teman butuh pembahasan di satu soal yang masih agak membingungkan, boleh disampaikan via PIC ya. Mungkin nanti akan saya luangkan waktu untuk bikin ya, video pembahasannya lah ya, ala-ala gitu ya. Karena mau ujian, saya ucapkan selamat menempuh ujian ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Boleh sih belajar ngebut gitu ya, begadang boleh. Cuman teman-teman juga harus ingat bahwa ada hak tubuh yang harus dipenuhi lah ya. Dan kita sendiri yang paling tahu tubuh kita itu di bawah begadang itu kuatnya sampai kapan ya. Dan memang begadang itu nggak bisa dihindari. Saya juga waktu kuliah pasti begadang. Ya mahasiswa memang seperti itu. Kalau pengen santai-santai jangan kuliah. Ini berlaku ya untuk nanti ketika teman-teman ambil D4 maupun dari S2 ya. Walaupun dibilang kayaknya saya pengen kuliah itu pengen rehat dari kantor. Ya. Memang itu rehat dari kerjaan kantor diganti tapi dengan tugas kuliah ya. Jadi makanya kalau ada mahasiswa yang sering bilang, ini aku capek banyak tugas loh ya. Kan memang mahasiswa seperti itu. Dan itu akan berulang dimanapun ya kalau teman-teman kuliah pasti akan kalau universitasnya betul ya. Maksudnya universitasnya emang ini ya reputable lah ya, di UI atau di ITB atau di manapun itu akan sama ya. Intinya teman-teman yang tahu batas teman-teman itu di divorsi sampai seberapa gitu ya. Nah itu jangan diabaikan ya. Kalaupun misalkan teman-teman merasa apa ya stres gitu ya, ini belajar kok nggak ngerti-ngerti gitu.
banyak-banyak berdoa ya teman-teman ya. Saya selalu yakin sih, tidak semua orang, maksudnya semua orang itu punya kelebihan masing-masing ya, dan tidak semua orang itu ditakdirkan akan berjaya gitu ya di akuntansi biaya gitu. Jadi saya paham. Gitu ya. Saran saya adalah teman-teman berusaha sebaik mungkin yang teman-teman bisa gitu ya. Hasilnya adalah serahkan pada yang di atas. Gitu ya. Ya, saya juga takjub juga sih. Dalam arti dulu kok bisa lulus cost accounting waktu D3 ya. Sebenarnya bahkan sampai mengajar pun saya masih gitu ya. Saya bisa menikmati cost accounting itu ketika S2 ya, karena saya mengambil spesialisasi akuntansi manajemen yang mana memang banyak mempelajari cost accounting lebih jauh gitu ya. Dan kalau sebelumnya saya memang nggak terlalu paham juga sih, karena standar costing pun saya juga harus apa ya gitu ya, menghafalkan rumusnya. Jadi yang pengen saya cerita intinya adalah teman-teman berusaha sebaik mungkin, nggak usah lah membandingkan dengan orang lain gitu ya, karena pace kita masing-masing berbeda. Masalah teman-teman nanti lulus atau yaitu adalah dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, bukan hanya mereli apa ya usaha teman-teman ya, tapi banyak faktor X ya di dunia ini ya. Jadi jangan lupa untuk berdoa, minta doa ke siapa saja, gitu ya, orang tua. Tapi jangan lupa juga bahwa kalau doa jangan doa aja ya, tapi idealnya juga harus maksimal. Dalam arti ketika nanti kita harus mempertanggungjawabkan bahwa kita tuh sudah bilang bahwa saya sudah berusaha maksimal dan nggak ada penyesalan. Mungkin itu aja sih dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan dimudahkan ya dalam menuangkan apa-apa yang ada di otak ke kertas nanti ya, dan semoga diberikan hasil yang baik, yang terbaik untuk kita semua. Ya, semangat, selamat ujian ya teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Tutup portalnya dulu untuk belum lupa. Baik, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Tetap semangat untuk menghadapi ujian dan sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Cibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.